Warning, halo guys, selamat datang di YouTube channel Fitriah Nur Aini. Selamat menonton, semoga kalian suka. Happy watching. Let's go. Assalamualaikum. Welcome back to my channel guys. Di video kali ini kita membahas tentang apa kak? Tentang akne. Nah, akne. Dan ini langsung dirasakan dengan kakakku sendiri ya guys. Jadi makanya kita pengen sharing-sharing dan membagi tips lah cara buat ngilanginnya gimana. Oke kak? Oke. Nah sebelumnya nih kak, aku mau nanya kakak berapa lama sih berjerawat gitu? Jerawat lumayan lama. Itu sekitar 2 tahunan lebih kayaknya. Wow, lama ya, 2 tahun guys, bayangin 2 tahun. Kalau kalian yang nggak pernah berjerawat gitu, mukanya biasa-biasa aja, tiba-tiba langsung jerawat banyak selama 2 tahun, gimana itu rasanya? Ih gila, gue mah kayak wah. Stres sih, stres banget. Tuh stres banget. Stres banget. Kayak ada rasa kayak, ya Allah, kayak hampir rasa kayak frustasi gitu loh. Kayak, gimana ya, bisa hilang nggak sih nih Iya jerawat? dong. Gitu. Pastinya frustasi banget dan gimana caranya nih bisa bersih lagi kayak sebelumnya gitu kan. Karena itu bener-bener jerawatnya sampai parah dan itu jenis jerawat yang nodul. Jadi itu jerawat itu ada beberapa macam. Nah, salah satunya itu nodul itu jenis jerawat yang keras, yang merah. Jadi kalau misalkan di muka nih, itu jenisnya itu dia cuman kayak benjolan merah sakit. Tapi tuh kayak cuma benjolan keras doang. Jadi enggak ya, kan kalau misalkan jerawat pada umumnya bisa dipecahin kan ya, keluar nanah sama darah kayak gitu. Kalau itu tuh terkadang susah. Jadi tuh cuma dipegang tuh sakit. Dan itu lama sembuhnya. Bayangin guys, gimana kalian di posisi itu. Dan itu untuk cara mengatasinya gitu, menanggulangi jerawat itu ya, menanggulangi apa sih bahasa lo fit? Gak ngerti gue juga. Ini gitulah. Untuk mengatasinya lah ya, untuk mengatasi sampai jerawat itu hilang, nyampe hilang. Kayak sesuatu yang wow banget gitu, bisa nyampe kayak mulus lagi gitu, maupun masih ada lah ya dikit-dikit. Tapi itu gimana caranya? Kasih dong tips buat teman-teman aku semua. Iya, jadi awalnya itu kan aku pertamanya muka aku bersih ya kan. Walaupun jerawat itu maksudnya kayak satu terus hilang dan itu nggak bebekas. Nah, pada saat aku kuliah itu semester 5 ke atasan kayaknya, atau mulai dari semester 3 aku juga lupa. Pas pantaran aku nih. Nah, itu mulai tuh jerawatan. Jadi dulu aku dengan sangat bodohnya pernah berpikiran kayak kayaknya punya jerawat, sambil ngaca tuh. Kan dulu masih bersih ya. Terus sempat aku sempat ngeliat di sosmed, kalau nggak di YouTube aku lupa. Ngeliat tuh orang putih, terus ada kayak bekas, kan kalau bekas jerawat tuh merah-merah ya. Iya. Nah itu kayak lucu gitu. Oh my bodoh God. banget nggak sih? Aku pernah berpikir kayak gitu. Nah terus lama kemudian mungkin itu suatu harapan atau doa, jadi Tuhan tuh kayak langsung ngabulin. Dan pada saat itu terjadi, ya ampun, itu bener-bener stres banget. Dan bukan stres gimana ya, maksudnya soalnya tuh jerawatnya banyak banget nih. Nanti coba Fitri taruh gambarnya di sini. Oke, nanti aku kasih lihat ke kalian semua gimana jerawat-jerawat itu awal muncul dan bisa nyampe sembuh gitu ya, lebih membaik lah. Bisa seperti sekarang. Terus udah gitu pada saat lebih parahnya lagi itu aku pas udah kerja. Nah itu bener-bener parah banget. Parahnya itu gimana? Parahnya itu bener-bener bekasnya tuh kayak agak bopeng. Kalau dilihat ya, kalau di foto nanti kalian bisa ngeliat sendiri, itu kayak agak bopeng. Terus juga merah-merah. Terus masih pada aktif itu banyak. Dan itu bukan cuma yang kanan tapi kiri, berawal dari kanan. Dan pertama kali itu gara-gara aku jadi pulang kuliah itu dulu, kalau misalnya pulang kan malam terus kan, di atas jam 12, kadang jam 11 gitu. Wow, anak organisasi banget nih guys biasanya kalau kayak gini. Gila. Nah terus udah gitu kan pasti kalau misalnya dari luar udah kena debu kotoran kayak gitu-gitu, jalanan kan udah gitu make up
belum bersih, misalnya bener-bener kotor lah itu. Terus pas udah sampai rumah pasti capek dong, abis berkegiatan ya nggak sih? Terus langsung tidur. Nah, ya aku rebahan. Kalau udah rebahan kena dulu. kasur pasti udah capek dong, Iya. banget ngapa-ngapain ya gitu-gitu. Lama kemudian aku merasa yaudah besok aja ya nggak sih ngebersihinnya gitu. Ternyata pas udah pagi tuh kayak males gitu, jadi kayak ke bawah. Dan itu apa ya, sering gitu, hampir sering. Makanya mungkin banyak yang apa namanya, sisa kotoran yang ada di wajah belum bersih. Nah itu apa namanya, jadi timbulnya jerawat. Ya, berawal dari situ sih menurut aku. Nah terus pertamanya dari kanan lari ke kiri. Nah itu mungkin salah satunya karena suka dipencet-pencetin gitu loh. Jadi karena kan kalau dipencetin itu ya guys, setahu aku nih ya, dia kayak darahnya atau nanahnya kan kena ke kulit yang lain yang nggak kena berjerawat. Jadi berjerawat misal kayak gitu kan ya Kak ya? Salah satunya bisa kayak gitu. Salah satunya. Nah Hati-hati guys. udah gitu kita juga nggak tahu kan kondisi tangan kita itu bersih atau kotor atau habis megang apa, kita nggak tahu kan. Terus langsung megang kulit wajah, sedangkan wajah itu kan sensitif juga kan, walaupun dia senormal apapun itu juga apa namanya sensitif. Makanya sebisa dan semaksimal mungkin apa yang berjerawat itu jangan suka megang muka kayak gitu sih menurut aku. Itu salah satunya karena bisa berpicu ke situ. Dan yang kedua bisa yang tadi Fitri apa namanya yang tadi itu bisa juga. Terus kemudian itu aku mulai kayak awalnya biasa aja, jerawatan, coba skincare. Nah itu kalian itu jangan gonta-ganti skincare gitu loh. Oh tuh berefek juga ya berarti ya. Juga. Soalnya kan tubuh kita apa namanya, kulit wajah itu kan punya regenerasi ya, generasi baru gitu ya. Yang ngerti kan? Dan itu tuh apa namanya, jerawat-jerawat yang mau bermunculan itu tuh kayak ngantri gitu loh, Pit. Oh iya. Ya, ngerti gak sih? Iya ngerti. Jadi kalau misalkan dia breakout itu ya karena kayak gitu. Misalkan dia kayak pakai skincare baru itu ada dua kemungkinan, nggak cocok atau breakout. Kalau misalkan breakout itu mungkin dia itu kayak memaksa cepet-cepet yang untuk jerawat keluar gitu ya. jerawat ngantri itu suruh keluar cepet-cepet biar membersihkan bersih. semuanya gitu. Bisa jadi dia emang gak cocok kayak gitu, nggak cocok dari skincare itu. Nah mungkin salah satunya kalau aku ini suka gonta-ganti skincare juga kan, kayak ngerasa ini nggak puas gitu pakai skincare baru tanpa aku itu harus memperhatikan kulit aku itu bertahan nggak ya, cocok nggak ya gitu, tanpa harus peduliin sama kondisi yang kulitnya ini gitu. Ya udah, lama kemudian apa namanya, pada saat itu nggak tahu tuh lagi gimana tuh kayak mikir kayaknya aku cukup deh gitu untuk pakai skincare gitu, cukup gitu, kayaknya harus diistirahatin dulu gitu. Dan aku pernah ngeliat beberapa artikel, beberapa bukan jurnal sih, kayak artikel-artikel gitu ya. Terus kayak YouTube dia dokter kayak gitu. Itu ternyata tuh apa namanya, kulit wajah juga harus butuh diistirahatin gitu, apalagi yang jerawatan kayak aku gitu kan. Mungkin jerawat aku tambah itu karena gara-gara kayak yang tadi sebelumnya aku jelasin kayak gitu. Nah terus tadi Fitri sempat nanya kan, gimana sih Kak cara mengatasinya gitu, kok Kakak sekarang bisa bersihan gitu. Nah itu aku maskerin setiap malam itu, maskerin pakai timun sama tomat itu setiap malam rutin. Yang penting sih kita rutin, konsisten gitu loh, Pit. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu tuh jangan kayak setengah-setengah, kayak ngot-ngotan, ngerti gak sih ngot-ngotan apa bahasanya? Kadang mau kadang enggak, kayak gitu. Jadi hari ini gue mau pakai ini nih gitu, udah tuh pakai sampai 1, 2, 3 hari. Besoknya malas, ya udah lu angus aja. Lu nggak dapat hasil. Kayak gitu. Nah kalau misalkan emang kalian itu mau maksimal hasilnya ya rutin gitu, konsisten juga sama apa yang kalian pengen capai gitu. Nah terus aku itu pernah 2 bulan itu full untuk maskeran timun, maskeran tomat. Nah pertamanya itu sebelum aku maskeran itu aku jadi apa namanya, jeruk nipis aku belah 2.
itu aku gini-giniin apa ya, aku bersihin kayak gitu ya. Aku bersihin gitu aja sih, pakai jeruk nipis mukanya walaupun masih kayak bermakeup kayak gitu. Aku bersihin terus aku diemin selama 5 menitan. Jadi kayak dimaskerin gitu loh, Pip. Iya, kayak kasih masker air jeruk nipis gitu ya. Terus lama kemudian kalau udah 5 menit itu aku bersihin pakai micellar water kayak gitu. Jadi bener-bener kayak triple cleansing kali ya. Iya, jadi udah bersihin lagi, Iya, dibersihin sampai lagi. di tahap akhir deh intinya gitu kan. Ya, Terakhirnya habis micellar water terus aku bersihin pakai ini ya, Sulfam foam. Iya, Pakai sulfam. terus udah selesai, nah aku langsung Pakai maskerin timun atau tomat, itu aja setiap hari setiap malam konsisten. Dan mungkin perubahannya nggak langsung kelihatan seketika gitu ya, nggak langsung instan soalnya itu kan benar-benar alami kan, benar-benar proses jadinya. jadi harus benar-benar butuh proses juga gitu. Kayak gitu sih. Dan kerasanya tuh sekarang ya alhamdulillah perubahannya karena aku juga pengen lihat ya, jadi dari apa yang udah aku coba itu aku pengen tahu hasilnya gimana setiap harinya gitu. Jadi aku suka fotoin jerawat-jerawat aku itu. Nah terus alhamdulillah yang tadinya benar-benar menurut aku itu parah sih, parah. Dan aku pada saat sekarang aku ngeliat, loh aku pernah loh gitu ngalamin separah itu, berjerawat separah itu kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah sih mendingan, lebih baik ya. Yang penting ini aja sih konsisten dan istiqomah guys, istiqomah. Dan kalau misalkan habis mandi untuk ngeringin muka itu khusus anduknya, khusus. Jangan yang kan kalau misalkan biasanya sih ada beberapa orang kalau misalkan habis mandi sekalian kan ngelap muka juga, rambut lagi habis keramas ada tetap muka, badan lah. Itu nggak baik kayak gitu. Kita harus punya anduk, anduk khusus untuk anduk muka. kecil. Kalau enggak pakai kapas gitu, kapas tisu bisa. Tapi kalau kapas kayak mahal gitu kan, nggak boros mahal juga kan gitu. Mendingan anduk kecil aja lah gitu, sediain anduk kecil buat khusus muka kita sendiri gitu. Terus itu kalau cara pembuatannya sendiri, maskernya itu diapain? Apa kayak mentimun atau tomatnya itu dipotong-potong, ditempel-tempelin semua gitu, atau dengan cara diparut atau di blender atau gimana gitu? Kalau aku itu satu timun, kadang satu lebih sih ya kalau untuk. Jadi tuh aku bukan hanya sekedar kayak asal kena ampasnya aja. Jadi bener-bener full satu muka itu penuh dengan ampas yang ada sarinya. Kayak gitu. Jadi timun aku parut. Aku lebih suka diparut dibandingkan di blender, karena kan kalau di blender lebih encer ya. Iya, nambahin air soalnya kita ya. Enggak, bukan nambahin air. Timun itu pada dasarnya kan udah punya banyak air tersendiri kan, mengandung air banyak air. Nah maksud aku. Nah dari situ kalau misalkan kita blender itu ampasnya itu terlalu kecil. Terlalu halus ampasnya kalau di blender. Iya, makanya aku lebih suka diparut. Kalau diparut kan masih kayak ada serat-serat. Iya, teksturnya gitu. lebih kerasa gitu Lebih ampasnya. kasar kan. Makanya aku sukanya diparut. Nah, nanti kan pasti masih banyak airnya tuh. Nah, airnya kalau misalkan kalian malas untuk ngolahnya lagi, kalian bisa buang. Kalau misalkan kalian pengen gunain, kayak sayang kalau misalkan dibuang, itu kalian bisa untuk toner. Bisa untuk toner guys. Toner. Tapi tonernya tuh, tapi tonernya bukan langsung dari air timun langsung dipakai. Jadi kayak di fermentasiin. Didiemin berapa lama itu semakin bagus sih. Iya. Menurut aku gitu ya. Itu balik lagi ke kalian, karena kan kulit orang itu beda-beda ya kan. Iya sih. Cara mengatasinya itu juga beda-beda. Ini berdasarkan pengalaman sendiri sih, dan itu ampuh banget menurut aku kayak gitu. Yang penting konsisten. Tapi kalau untuk toner itu sendiri, kayak toner mentimun di fermentasi gitu, kayak Fitri sendiri juga pakai gitu. Itu emang enak sih. Hasilnya tuh kayak muka jadi lembut, terus juga kerasa komedo tuh kayak hilang gitu loh. Komedo itu kan di hidung tuh banyak, di kayak dagu gitu banyak kasar ya nggak sih? Nah itu tuh kayak lebih lembut, lebih nggak ada. Kita ngaca juga kayak nggak ada gitu. Pori-pori juga lebih kecil. Nyamar sih. Iya nyamar sih, bukan nggak ada ya guys. Bukan nggak ada, kayak lebih samar gitu loh.
yang itu yang Fitri rasain pribadi kan. Tapi kalau Fitri nggak ada kayak jerawatnya ya. Iya. Kalau misalnya di versi kakak Fitri dia ada jerawatnya, jadi alhamdulillah juga jerawatnya jadi kayak berkurang, bekas-bekasnya juga hilang kayak Iya, gitu. kayak gitu sih, karena kan dia sifatnya mungkin asam kan Iya, ya. pas difermentasiin itu. Kayak gitu. Terus ya sekarang ini yang tadinya pakai skincare banyak ya itu mulai dikurangin sih, tapi yang lebih wajib banget pakai sunscreen, pakai Oh, iya. serum itu sih, karena kan untuk melembabkan, untuk nutrisi juga kan. Nutrisi kulit kita. Yang paling penting sih menurut aku itu serum sama Ini sunscreen. sunscreen sama sunscreen. Kayak Jadi gitu. kalau misalnya untuk pemula juga cukup sih pakai sunscreen sama serum aja, nggak perlu pakai exfoliating water atau pakai scrub terus pakai kayak essence gitu-gitu tuh kayak nggak perlu. Tuh buat yang pemula udah ya serum sama Sunscreen juga udah cukup. Sunscreennya cukup. Cuma untuk pagi hari aja. Iya, kayak gitu. Kalau untuk malam ya pakai serumnya aja kayak gitu. Ntar kalau misalnya untuk lebihnya next time gitu ya, atau mau ditanya-tanyain, ntar langsung aja ya guys, bisa DM ke Instagram aku, linknya ntar di bawah. Dan juga jangan lupa follow IG-nya kakak aku, dan terus dukung YouTube channel aku. Jangan lupa untuk like, comment, diapain lagi kak? Share and And subscribe. subscribe. Next time, bye bye. Assalamualaikum.